Halo teman-teman, melalui video ini kita akan berdiskusi mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Apa sih fungsi genap dan fungsi ganjil? Mari kita bicarakan definisi dari fungsi genap dan fungsi ganjil itu sendiri. Fungsi genap atau suatu fungsi dikatakan suatu fungsi, misalkan kita punya fungsi fx, dia dikatakan fungsi genap jika memenuhi f min x-nya sama dengan fx. Gitu ya. Ini untuk setiap x, ini dibacanya setiap gitu ya. Nah, kalau fungsi ganjil adalah fungsi fx atau fungsi apapun yang memenuhi f min x sama dengan min fx. Nah, jadi bedanya ada minusnya dengan antara fungsi genap dengan fungsi ganjil ya. Nah, berarti untuk mengecek suatu fungsi ya, dia genap atau ganjil, kita cukup mengecek negatif x dari setiap x yang ada. Nah, bagaimana fungsi genap dan fungsi ganjil ditinjau dari tinjauan geometris? Ini kan ditinjaunya dari tinjauan aljabar ya. Nah, kalau ditinjau dari tinjauan geometris seperti apa? Kita akan diskusikan. Tetapi intinya nanti ketika kita akan mengecek suatu fungsi dia genap atau ganjil, sebagian besar kita menggunakan bantuan definisi aljabar yang ini. Ya, coba kita lanjut ke tinjauan geometris. Nah, di sini fungsi ini fungsi genap. Jadi grafik fungsi genap tuh seperti ini ya, teman-teman. Bagaimana cara mengeceknya? Salah satu ciri dia fungsi genap adalah dia simetris terhadap sumbu y. Nah, ini sumbu y gitu ya. Dia simetris terhadap sumbu y. Maksudnya simetris gimana? Kalau misalkan saya di sini memiliki titik di sini misalkan A gitu ya. Di sini B. Oke, gitu ya. Anggap berarti ini A, B. Maka titiknya itu di sini apa? Kalau ini kan min A ya. Min A ya. Min A. Jadi min A, B. Betul ya? Jadi dia akan memiliki sifat simetris terhadap sumbu Y. Bagaimana dikaitkan dengan rumus yang ini? Coba kita kaitkan saja. Kita buktikan bahwa grafik ini memenuhi tinjauan aljabar fungsi genap. Kita ambil saja titik ini FAB, berarti suatu fx gitu ya. Ketika saya masukkan FA, dia hasilnya ternyata B gitu ya. Begitu kan? Ini kan sebagai FA gitu ya. Nah, di tempat lain ketika memasukkan min A, dia hasilnya B juga. Oke. Berarti FA sama dengan F min A gitu ya. Dia ternyata sama dengan FA, yaitu sama-sama nilainya B. Dia simetris terhadap sumbu Y. Gitu ya. Ini tinjauan untuk fungsi genap. Nah, bagaimana kalau misalkan tinjauan geometris untuk fungsi ganjil? Nah, ini salah satu grafik fungsi ganjil. Dia, fungsi ganjil itu, secara geometris, dia akan simetris terhadap titik 0,0. Ini titik asal ya, di origin biasanya ya. Di origin atau titik asal, titik 0,0. Maksudnya seperti apa, Pak? Ketika saya memiliki titik A, B, gitu ya, di sini, misalkan saya di sini punya titik A, B, gitu. Oke. Maka ketika dia ditarik garis ke sini, kalau misalkan saya tarik garis supaya rapi, kita pakai gini. Ya, ketika saya tarik garis lurus, maka dia akan bernilai di sini. Ini kan apa nih? Ini kan min B ya. Yang ini kan min A nih. Kalau yang ini A berarti ini min A. Kalau yang ini B berarti ini min B. Berarti ini hasilnya min A, min B. Oke. Dikaitkan dengan fungsi aljabar pendekatan aljabar tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Kita lihat fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil itu dikatakan bahwa suatu fungsi disebut fungsi ganjil jika memenuhi f min x sama dengan min fx. Coba kita ambil nih. FAB berarti saya masukkan FA gitu ya. FA itu temennya B gitu ya. Sedangkan F min A
temennya itu min B. Dari sini terlihat bahwa berarti ya benar, berarti F min A, saya tulis di sini aja, F min A sama dengan min B. B-nya itu kan FA, berarti min FA. Nah, jadi kita simpulkan saja, kita membuat sebuah definisi baru bahwa suatu fungsi dikatakan genap jika memenuhi F min X sama dengan Fx. Fungsi ganjil jika F min X sama dengan min Fx. Jadi kita cukup mengambil negatif X dari setiap X yang ada. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini ada 4 contoh soal yang sudah disediakan. Kita coba lihat nomor 1. Di sini ada fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5. Nah, bagaimana mengecek dia fungsi ganjil atau fungsi genap? Memang baiknya dibikin grafik, dianalisis. Nah, tetapi melalui pendekatan aljabar, kita hanya cukup mengambil F min X. Nah, langsung kalau ini F min X, saya ganti aja berarti ini min X. Oke, gitu ya. Dikuadratkan ditambah 5. Oke, berarti F min X-nya berapa? Ini X kuadrat tetap kan, min X dikuadratin ya X kuadrat ditambah 5. Sedangkan X kuadrat ditambah 5 itu sendiri dia sebagai Fx. Oke. Gitu ya. Nah, berarti kita dapat sebuah kesimpulan gitu ya. Berarti fungsi yang ini adalah fungsi genap. Gitu ya. Begitu. Untuk nomor 2, nah, kita cek nomor 2. Untuk nomor 2, kita sama, kita memasukkan F min X. Oke, jadi kita cukup menguji dengan min X. Langsung dimasukkan min X pangkat 3 min 5 min X. Hasilnya berarti kita dapatkan F min X gitu ya. Sama dengan ini min X dipangkatin 3 kan min X pangkat 3 ya. Minnya di luar nih, udah di luar. Yang ini jadi positif 5X. Ada kaitannya nggak dengan fungsi Fx-nya? Ada. Kalau kayak gini sekilas enggak. Kita keluarin aja negatifnya. Kita cek. Kita ada kesamaan nggak dengan fungsi Fx. Kita keluarin minnya. Jadi ini X pangkat 3 min 5X. Dan ternyata X pangkat 3 min 5X itu adalah Fx. Berarti F min X itu ternyata min Fx. Berarti saya dapatkan bahwa fungsi yang sekarang saya dapatkan ini adalah fungsi ganjil. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Pak, ada yang bilang Pak, pokoknya kalau dia pangkatnya genap, ini kan X pangkat 0 nih, semuanya pangkatnya genap, udah berarti ini fungsi genap. Kalau semua pangkat di variabelnya dia ganjil gitu ya, maka fungsi ganjil. Boleh, demikian boleh. Oke. Lanjut untuk nomor 3. Nah, nomor 3 juga sama, saya ambil saja min X, berarti dapat min X pangkat 2019. Oke, ditambah ini min X. Singkat cerita, F min X-nya hasilnya min X pangkat 2019 min X. Negatifnya saya keluarin. Oke, negatif X 2019 tambah X. Oke, gitu ya. Ini X pangkat 2019 tambah X itu, ini fungsi Fx. Berarti F min X sama dengan min Fx. Wah, ini berarti fungsi apa? Berarti ini fungsi, oke, saya tulis di sini aja. Berarti ini fungsi ganjil. Oke, saya tulis ganjil. Nah, kayaknya nomor 4 kayaknya fungsi genap gitu ya. Biasanya bikin soal tuh gitu ya. Kalau ini genap, ganjil, ini ganjil, satunya lagi biar seimbang dia genap. Oke, coba kita cek aja. F min X, kita langsung masukkan F min X. Pak, kenapa diujinya pakai min X? Tadi ya, sesuai definisi ya. Berarti B min X pangkat 2018 min C min X pangkat 2. Oke, F min X sama dengan B. Ini min X dipangkatin genap ya, jadi X aja gitu ya. Min C, min X dipangkatin
dipangkatin 2 berarti X2. Jadi minnya hilang. Ini sendiri adalah fungsi fx tuh, lihat ya. Berarti f min x sama dengan fx. Ya, berarti kalau ada fungsi kayak gini, kita katakan ini fungsi genap. Dia fungsi genap. Sampai sini mudah-mudahan dipahami gitu ya. Berarti pendekatan secara aljabar akan kita gunakan untuk membuktikan suatu fungsi itu genap atau ganjil. Kita contoh soal selanjutnya. Nah, ini pun sama. Bahwa pembuktiannya kita cukup menggunakan f min x gitu ya, f min x. Ini sekedar pengetahuan bahwa A dan B ini di soal yang tadi pun, di soal nomor 4 pun, di soal sebelumnya, ini konstanta gitu ya, bilangan bulat misalkan. Jadi bukan fungsi dari x gitu ya. Ini pun sama gitu ya. Ini sebuah konstanta. Oke, coba berarti ini masukin gimana? 2A min x pangkat 20 ditambah 5. Berarti f min x-nya sama dengan 2A x pangkat ya, kali x pangkat 2020 ditambah 5. Ini sendiri adalah fungsi fx. Berarti f min x-nya ternyata sama dengan fungsi fx. Berarti saya sebut ini fungsi apa? Genap. Oke, berarti kita sebut ini fungsi genap. Oke, terakhir, oke, curiganya di fungsi ganjil ya. Oke, berarti kita langsung aja nggak apa-apa cek satu lagi. Ini f min x sama dengan 3 min x pangkat 2019 min b kuadrat. Ini konstanta biasa tanpa ada fungsi terhadap x-nya ya. Ini b biasa. Ini berarti ini apa? Kita tulis ini b kuadrat min x pangkat 3 gitu ya. Nah, kata kunci yang paling penting juga dalam mengerjakan ini ya ini, min x dipangkatin ganjil jadi negatif gitu ya. Pak, kenapa negatif 3? Karena sebenarnya ini negatif 3 dikali negatif x gitu ya, cuman negatifnya pindah ke depan. Ini min negatif jadi positif b kuadrat x pangkat 3. Dapatlah saya f min x-nya seperti ini. Pak, ada kaitannya dengan ini? Ada, dengan cara mengeluarkan seperti soal-soal sebelumnya. Gitu ya. Kita dapatkan bahwa f min x ternyata negatif dari fungsi fx. Maka saya dapat simpulkan bahwa fungsi fx adalah fungsi ganjil. Kita dapatkan fungsi fx adalah fungsi ganjil. Jadi kesimpulannya kita sepakati definisi baru dari suatu fungsi gitu ya, tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap dikatakan fungsi ketika memenuhi f min x sama dengan fx. Suatu fungsi dikatakan fungsi ganjil jika memenuhi f min x sama dengan min fx. Sekian penjelasan dari video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar.